أشهد أن محمدا رسول warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama di majelis mulia, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat kepada Nabi Muhammad SAW, majelis silaturahmi, majelis munajat, majelis taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat dan doa kita insyaallah. Yang hadir diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, mendapatkan husnul khatimah indal maut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita, makhluk paling afdal secara mutlak, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cinta terhadap umatnya paling besar di antara semua manusia yang ada di atas bumi ini. Nabi yang berkorban terhadap kita paling besar pengorbanannya, melebihi segalanya, melebihi siapapun, bahkan melebihi kedua orang tua kita saat berkorban untuk kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allah pertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling mulia di Firdausil A'la insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang selalu membahagiakan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, umat yang bisa menjadikan beliau semakin cinta kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di ujung bulan Rajab, di malam-malam terakhir bulan Rajab, kita masih diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis. Mudah-mudahan terus istiqomah insyaallah dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, lebih-lebih masuk bulan Ramadan. Insyaallah kita lebih semangat lagi dalam ibadah, lebih semangat lagi dalam bertaqarrub ila Allah, lebih semangat lagi dalam meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebetulnya kita beribadah, kita bermuamalah, kita berzikir, kita melakukan amalan-amalan soleh, tujuannya supaya Allah beri rahmat kepada kita, supaya Allah rahmati kita. Setelah Allah rahmati kita, dosa akan diampuni. Setelah Allah rahmati kita, yang celaka akan celaka. Setelah Allah rahmati kita, yang tadinya tidak diterima karena kurang baik dalam beramal akan diterima oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah Allah beri rahmat kita, biasanya Allah akan tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi kita tahu bahasan kemarin, minggu kemarin, begitu hebatnya, begitu luasnya, begitu indahnya kalau orang dirahmati Allah. Kalau orang sudah dikasih rahmat oleh Allah, maka luar biasa.
yang berdosa menjadi hamba Allah yang mulia, yang jauh jadi dekat, yang tadinya akan celaka jadi selamat. Itu semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat ya satu kisah atau satu riwayat athar yang disebutkan oleh Habib Zain di kitab ini, nukil dari kitab Majmu'ul Bahrain. Seorang manusia yang berdosa, seorang manusia yang dosa, saat ditimbang amalnya ternyata banyak dosa. Masih ingat ya kajian kemarin? Dosanya masih banyak, lebih banyak dari amal solehnya. Kemudian mau dikirim masuk neraka sama malaikat. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril, adri fulan ya Jibril, kejar hambaku fulan, hentikan supaya tidak masuk neraka dulu. Terus Allah perintahkan salhu hal jalasa fi majlisin kana bidu, tanyakan apakah dulu pernah duduk di majelis. Jalannya rahmat itu Allah cari. Yang pertama tanya apakah pernah duduk di majelis ilmu, di majelisnya orang ahli ilmu, di majelisnya orang soleh. Ditanya ternyata duduk atau tidak? Tidak. Kenapa Allah perintahkan malaikat Jibril tanya majelis dulu? Karena majelis itu tempat rahmat Allah yang paling banyak diturunkan. Di majelis ilmu, majelisnya para solehin, majelisnya yang dikaji dalam kajian ilmu agama, zikir, sholawat, itu tempat rahmat Allah tuh. Karena dengan majelis itu biasanya punya ikatan dengan sahibul majelis. Dengan majelis itu berarti punya ikatan dengan kitab yang dikaji dalam majelis. Dengan majelis itu punya ikatan dengan wirid yang dibaca dalam majelis. Di majelis itu berarti punya ikatan dengan orang-orang yang duduk di majelis. Kalau ada orang soleh yang pernah hadir di majelis, ada ikatan. Majelis itu mencantum banyak aliran, banyak cara untuk dapat rahmat Allah. Majelis ilmu ada ahli ilmu, majelis ilmu ada zikir dibaca, majelis ilmu ada kitab orang soleh dikaji, majelis ilmu ada rahmat yang turun berkat zikir, berkat salawat. Majelis itu banyak sekali cara untuk mendapatkan rahmat. Apalagi majelis ilmu itu pernah didatangi para solihin, datangi para aulia, para solihin, para ulama, akan punya kaitan dari majelis itu. Makanya ditanya pertama kali adalah majelis. Apakah di dunia dulu pernah duduk di majelis ilmu, majelisnya orang alim, majelisnya orang ahli khair? Setelah ditanya ternyata tidak. Coba Allah langsung beres. Tapi ditanya lagi, apakah pernah cinta dengan orang alim atau orang soleh? Ditanya lagi, tidak ada, hatinya cinta sama soleh. Coba bayangkan, gak pernah hadir majelis ilmu, gak punya cinta. Tapi kalau Allah mau kasih rahmat, cari jalurnya, dicari yang bisa nyambung sampai Allah akhirnya syafaati, Allah rahmati berkat kebaikan yang pernah ada di sekitar orang tersebut. Yang intinya terakhirnya adalah orang tersebut tetap dimaafkan setelah ditanya namanya, setelah ditanya pernah duduk dalam satu meja makan bareng dan sebagainya. Gak pernah namanya, apakah ada namanya orang soleh, namanya dia dan nama ayahnya ada nggak sama dengan nama orang soleh? Ternyata tanya nggak sama dengan orang soleh, masih nama yang asal-asalan. Oleh lain Arab sing hati-hati, lain Arab sing milih Arab sing yang sama dengan nama orang-orang mulia. Orang paling mulia yang pernah ada di atas bumi Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau punya anak laki-laki, apalagi anak pertama atau laki-laki pertama, jangan lepas dengan nama Muhammad atau Ahmad sebagai tabarukan. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Habib Umar bin Habib kalau dimintain nama, kita waktu angkatan pertama mulai nikah, beliau mulai banyak punya nama, banyak punya anak kan biasanya minta nama sama gurunya. Setiap kali yang minta nama, kalau anak laki-laki pertama biasanya langsung, kalau ayahnya bukan Muhammad ya biasanya langsung dikasih Muhammad. Selalu laki-laki pertama Muhammad. Perempuan pertama kalau nggak Fatimah, Khadijah. Setelah itu baru nanti nama lain. Pertabarukan dengan wanita-wanita mulia, pertabarukan dengan orang-orang mulia, pertabarukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia insyaallah, bersama orang mulia di dunia dan akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Setelah ditanya namanya sama, enggak sama. Akhirnya apa yang Allah tentukan dari kesimpulan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah semua dilakukan? Allah tentukan sudah
Jibril ambil khud biyadi, ambil gandeng, masukkan surga. Kenapa? Karena orang tadi punya teman yang cinta para ulama. Orang tadi punya teman yang temannya cinta para solehin. Dolan kancanan karo bocah sing seneng solehin. Kancanan karo bocah sing seneng ulah. Kowe kanca apik, kowe kanca seneng ulama, kowe kanca seneng solehin, kowe kanca seneng ngaji. Karena kancanan karo bocah itu dimaafkan oleh Allah berkat temannya, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Kemarin kita ulas lagi, artinya di sini rahmat Allah luas, rahmat Allah sangat luar biasa, bisa ditempuh dari manapun jalurnya, asal kita ke tempat-tempat di mana diturunkan rahmat, insya Allah kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna lillahi fi ayyamin dahrikum nafahat, kata Nabi. Sesungguhnya Allah di dalam setiap harinya, dalam setahun, setiap harinya Allah punya nafahat namanya. Allah turunkan nafahat, pemberian-pemberian dalam bentuk rahmat, maghfirah, ampunan, barakah, nafahat, kebaikan-kebaikan. Ala fata'arradu laha, kata Nabi. Maka carilah, kejarlah, cari nafahat yang Allah turunkan setiap saat di tempat-tempat mulia Allah turunkan. Setiap harinya Allah berikan curahan-curahan kasih sayangnya, nafahat, pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi suruh ala fata'arradu laha, maka cari, kejar, cari supaya dapat nafahat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di antara mencari nafahat adalah duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis khair, duduknya kita di majelis zikir, duduknya kita di majelis sholawat, duduknya kita dalam masjid, dalam musholla, dalam majelis ilmu. Insya Allah disitulah tempat turunnya rahmat dan nafahat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rahmat yang turun malam hari ini mengenai kita, sehingga yang punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hati yang kotor dengan segala macam penyakit hati dibersihkan oleh Allah. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Yang malas ibadah menjadi senang dan sergap ibadah. Yang tidak ikhlas menjadi orang yang ikhlas. Yang dalam hatinya selalu syak dengan janji Allah, dikasih keyakinan yang mantap dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang punya keinginan, mudah-mudahan keinginan baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya anak soleh, solehah, mudah-mudahan anaknya insya Allah. Yang punya keturunan jadi keturunan yang ahli ibadah dan ahli Quran insya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Orang tua kita mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberi keberkahan dalam segala usianya, diberi keberkahan dalam rezekinya, dibahagiakan hidupnya, disenangkan hidupnya, dimuliakan hidupnya, disenangkan dengan kami anak-anaknya insya Allah, sehingga mereka ridho kepada kami di dunia wal akhirah, diberi kehidupan yang selalu bahagia dari dunia nyambung terus sampai yaumul qiyamah insya Allah. Amin Allahumma. Dan kita menjadikan anak-anak yang bisa membahagiakan hati mereka, mudah-mudahan anak-anak yang selalu barat li walidain, anak-anak yang selalu birrul walidain. Dan kita sebagai orang tua yang punya anak, mudah-mudahan orang tua menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian manhaj usawi, masuk pada fasal baru, fasal keempat. Kalau kemarin pasal ketiga membahas tentang anjuran untuk melakukan adab sopan santun bersama para ulama dan aulia serta mengagungkan mereka, adab di hadapan mereka, kemudian mengagungkan mereka para ulama, para aulia. Yang ketiga itu pasal itu. Yang keempat sekarang pasal rabi'. Pasal keempat adalah fi tahdzir minal inkari alal aulia was salihin. Pasal keempat adalah peringatan untuk tidak mengingkari para aulia dan para solehin. Tidak boleh ingkar sama mereka, mengingkari para solehin, mengingkari para aulia. Itu termasuk satu bahaya yang na'udzubillah min, dibenci, ingkar, tidak percaya dengan karomahnya mereka, tidak mencintai mereka, bahkan ingkar dengan apa yang diucapkan mereka. Itu adalah sesuatu yang membahayakan. Karena kalau aulia Allah, para walinya Allah Subhanahu Wa Taala,
kadang-kadang ada ucapan yang keluar dari mereka kita nggak bisa nyambung, nggak maksud apa, seakan-akan nggak pas oleh otak kita, tapi maksudnya adalah kebaikan. Makanya kalau mendengar ucapan para aulia, wali ya, bukan orang-orang sing ngaku-ngaku wali bener walinya Gusti, walinya Allah, orang yang istiqomah, yang ibadah, yang imannya kuat, yang jauh dari maksiat, yang ibadahnya untuk Allah betul-betul ikhlas. Walinya Allah bukan orang-orang yang ngaku-ngaku wali, sih aku pada ngaku wali murid ya. Lalu bojone jadi wali, masya, bojone semuanya nggak ada yang dilepas, jadi status istri jadi wali gitu. Nyalain syariat itu jelas, nyalain nur aulia enggak, nas yang mujma'aleh, nas Quran, dalil Quran yang tidak bisa taklif, semua sepakat nggak bisa disalahin oleh siapapun. Yang menyalahi syariat yang mujma' itu muttafaq, sepakat ulama dalilnya haram. 4 madhab nggak boleh lebih dari 4, semua Quran. Lagi semua ulama sepakat Quran jelaskan nggak boleh lebih dari 4 B itu abu orang roni oke. Dan ini 6 dijejer tuli wali ini siapa gue? Na'udzubillah enggak bukan gitu, bukan. Kalau ada perbuatan yang kadang-kadang aneh, jeleneh, tapi bukan menyalahi syariat yang mujma'aleh, kita boleh husnudon. Tapi kalau menyalahi syariat yang mujma'aleh, tidak boleh kita ingkar, haram. Ucapan yang kadang-kadang nggak pas, sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam bait qasidahnya, mengatakan wasallim li ahlillahi kulli mushkilin ladaihi wadihun bil adillati wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihi. Pasrah wis adil wis maring wong ahlillah, wong sing wis parek maring Gusti, para aulia Allah maksudnya. Fi kulli mushkilin ladaihi, setiap ada permasalahan yang menurut ente ora bener, menurut ente ora, kadang-kadang anak wong mekani tempat maksiat misalnya, padahal nekani mono padonga ebe mudun rahmat ebe cing maksiat pada tobat, tapi itu dinilai ini nekani maksiat jadi wali apa maksiat langsung orang liku, paham ya? Kalau ini orang baik, orang soleh, kiai, ulama, melakukan hal-hal yang menurut ente aneh, nggak masuk akal atau bahkan kaget, ente jangan-jangan kok gitu kok, wis urusannya dengan Allah, kita nggak berhak menghukumi, apalagi memvonis nggak bener. Na'udzubillah min, hati-hati, apalagi cuma bicara misalnya, atau lagi cuma melakukan hal-hal yang kadang-kadang cuma hukumnya makruh, misalnya makruh dalam hukum makruh, terus langsung suntuk wali, aku nih makwala untuk wali kita kita mesti model kayak gini penting. Makanya di dalam fasal ini dibahas tahdzir, hati-hati, jangan mengingkari langsung spontan lah kesudut sama mereka orang-orang soleh, supaya kita tidak masuk bahaya ancaman dari Allah Subhanahu. Ancamannya apa? Kalau sudah ingkar, musuh, vonis, benci, ancamannya harb min Allah, ancamannya diperangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diperangi Gusti. Betul, ini bukan perang Gusti Allah. Allah umumkan perang dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man ada, siapa wong sing ada benci musuhi orang sana kalau wali li, aku walinya aku, walinya Allah Subhanahu. Siapa orangnya yang membenci atau memusuhi walinya Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan padanya perang. Masya Allah, adzantuhu maknanya a'lantuhu, umumkan. Adzan itu maknanya pengumuman sudah masuk waktu kalimat adzan itu artinya a'lan. Adzan berarti iklan itu pengumuman. Allah berarti pengumuman masuk waktu
Sholat pengumuman sudah wajib, sudah punya kewajiban untuk melakukan sholat, dipanggil sama Allah untuk hadap pengumuman masuk waktu. Lah Allah mengatakan faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan padanya perang. Diperangi Gusti, diperangi negara superpower berantakan. Iya oke. Diperangi negara apa ya? Kemarin apa di Yaman diperangi negara 11 hancur berantakan semuanya, masya Allah. Apalagi diperangi Maha yang menguasai jagat raya. Kan umat tanpa dalam tulung maring diperangi Gusti Allah. Orang bakal selamat. Makanya wasallim li ahlillah fi kulli musykilin ladaik. Percayalah sama orang-orang yang ahlillah, yang memang sudah jelas-jelas orang-orang soleh, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita lihat aneh, gak usah langsung kagetan. Oh zaman ini bocah kagetan, dulu langsung salah, langsung syirik, haram, sesat, kagetan. Ilmunya cetek, ilmunya langsung spontan haram, syirik, haram. Terus nanti gak pinter ya, pinter nyara-nyara. Dari Gusmus OPB, orang pinter baru. Orang pinter baru kan biasanya tebing pinter kayaknya paling hebat deh. Kalau menyalah masih ini salahnya jebule senior misalnya. Na'udzubillah min. Jadi tolong kita nggak boleh langsung spontan menghukumi atau membenci atau ingkar sama para wali Allah. Walaupun kadang-kadang kita lihat sesuatu yang kurang pas, mungkin bahkan kurang pas dengan syariat, tapi nggak langsung spontan menghukumi. Kalau bisa tanya-tanya, ini bingung, soalnya nang syariat kayak orang pas bingung aja langsung segitu nih. Ini bisa ketemu, takut. Ini orang lewat wong sing perek, sing bisa jadi wasilah untuk tanya apa maksudnya ucapan tadi, apa maksudnya, ada penjelasannya nanti. Padahal punya dalil mereka itu melakukan. Menurut ente pusing, menurut jenengan orang bener, menurut jenengan kata-kata menyalahi syariat. Tapi setelah tanya dijabarkan ente bakal melomong. Oh jebule ya, paham ya? Paham tidak? Makanya kalau nggak bisa tanya, lebih baik diam dan husnuzon saja. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang selamat, paham ya? Fasallim li ahlillahi fi kulli musykilin ladek. Serahkan sama ahlillah setiap musykilin ladek, permasalahan di hadapan ente terhadap mereka, pasrah saja. Ladaihi wadihun bil adillati, kata Habib Abdullah ada mengatakan ladaihi, untuk mereka masalah itu wadihun, jelas, bukan masalah gamblang, bil adillati akan dijelaskan dengan dalil bahkan. Asal gelem takut, gak ada yang problem, gak ada yang muskilah, gak ada yang masalah, gak ada. Ini jelas nih, dijelaskan, dijabarkan pakai dalil lagi. Nanti kita bakal ngomong, oh jebule iya maksudnya aku yang orang arti tak kira betul. Hadapan mereka adalah jelas, tidak ragu, bahkan bisa dijabarkan dengan dalil. Seperti ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim yang dalam bait qasidahnya beliau mengatakan, analis sama baniha wa narul jahim utfiha, analis sama baniha wa naril jahim utfiha. Ini qasidahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini wong sing OPB iki sing subuhne pendek terus ilmune cetek langsung langsung kafir. Apa ucapan dia? Analis sama baniha, aku yang bangun langit. Yuk kok ingin umat ya, bangunlah. Aku yang bangun langit. Wa narul jahim utfiha, neraka jahanam aku pun padamkan. Itu ini teman galing. Nabi biar orang ngomong gue kan kata sih gue, kadang-kadang bandingannya langsung loh. Nabi biar orang gue gini, kau tulis sabar, takut maksudnya apa? Kan ada bahasa kiasan, ada peribahasa. Islam itu luas, apalagi ucapannya dengan syair. Biasanya syair menggunakan peribahasa. Ingin langsung sebetulnya deh, walau kafir. Na'udzubillah. Ya gini, kita mau baca. Iya, dunia di tangan saya. Bisa kan ada kalimat dunia di tangan saya? Semua urusan saya menguasai, urusan tergantung. Itu juga kalau ditafsiri salah paham. Tapi kan itu bahasa kiasan semuanya.
analisa sama baniha, aku yang membangun langit. Langit itu maksudnya bukan langit yang ada, langit itu semua yang di atas kita namanya langit. Ini namanya apa? Langit-langit majlis toh? Bisa disebut langit-langit kan? Setiap atap dianggap langit bukan? Langit-langit, ada kalimat langit. Maksudnya sama itu sama langit peribahasa. Setiap yang tinggi di atas kita itu aku selalu membangun. Nanti saya ini selalu berusaha untuk naik tinggi langit, bangun langit, membangun derajat ke atas, membangun tingkatan derajat kepada Allah. Setiap saat saya naik seakan-akan bangunlah langit. Karena beliau mujahadahnya 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Coba bayang, paham boleh 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya? Artinya boleh? Paham boleh sih maksudnya? Sholat subuh wudhu isya, paham boleh maksudnya? Orang paham? Orang turu, orang turu, yang turu kan batal. Kalau tidur kan berarti harus wudhu lagi. Wudhu isya, tidur kan berarti subuh harus wudhu lagi. Karena gak tidur, dari mulai sholat isya mujahadah sampai pagi, melek sholat subuhnya pakai wudhu isya selama 40 tahun. Bayangkan, dari kota Lesik namanya sebelum Inang, jalan ke kota Tarik, jalan kira-kira 20 km berjalan tiap malam ke kota Tarik. 360 masjid dan musola di Tarik itu diisi banyune tokrokan, cuma begini sampai subuh, baru subuh sholat subuh balik. 40 tahun bangun derajat gak, bangun langit gak, itu namanya main setiap hari. Subhanallah. Kemudian doa narul jahim mutfiha, wa narul jahim, neraka jahim aku padamkan. Bahasanya menjadi nama dipadam. Oh bayangannya, neraka apa dimati. Maka dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, makna hadis, ad-funnar walau bisyakki tamrah, padamkan kemurkaan Allah. Artinya murka neraka itu termasuk salah satu murkanya Gusti. Di neraka itu tempat mewujudkan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah bukan cuma neraka saja, ada kubur murkanya Allah, dicabut iman Islamnya murkanya Gusti Allah, diadab di dunia murkanya Allah, dilaknat murkanya Allah. Banyak. Salah satu wujud murkanya Allah adalah neraka nanti di akhirat. Paham ya? Murkanya Allah bisa dipadamkan dengan sepotong korma sedekah. Bahkan dalam hadis lain, shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah sir bisa memadamkan murkanya Allah. Bisa memadamkan murkanya, salah satu murkanya Allah neraka. Bisa dipadamkan dengan sedekah sir. Sepotong korma disedekahkan kepada orang yang lapar bisa memadamkan murkanya Allah. Sedekah sir bisa memadamkan murkanya, memadamkan murka api neraka itu masuk murkanya Allah. Maksudnya apa sih? Supaya orang tidak masuk neraka dengan melakukan hal-hal yang menjadi Allah madam murkanya, dipadamkan oleh Allah murkanya dengan sedekah sir, dengan sepotong korma sedekah. Saya bakal bisa setiap saat sedekah sir tiap malam. Bahkan isi tempat-tempat yang buat minum ternak kambing, kalau digiring orang-orang Badui itu diisi tempat minum, diisi kolam-kolam kamar mandi untuk orang wudhu setiap masjid diisi. Itu sedekah nggak namanya itu? Sir tengah malam nggak ada yang tahu setiap hari. Artinya bisa dijabarkan dengan dalil hadis, dijabarkan lagi macam-macam. Ucapan mereka bukan ucapan ngaco, tapi ucapan kiasan yang kalau dijelaskan semuanya ada dalilnya. Ya Habib Allah berkata, ladaihi wadihun bil adillati. Di hadapan mereka para awliya ucapan yang tadi bingung jelas maksudnya dengan dalil. Itu orang anjur turun takon dan orang anti takon jelaskan pakai dalil jelas, nggak ada muskilah. Makanya kita husnuzon kepada mereka, jangan langsung benci apalagi ingkar. Nauzubillah min fitahdir minal ingkar al awliya was sholihin. Peringatan atas ingkar alal aulia kepada para aulia wassolihin dan para sholihin. Ini pasal yang keempat yang akan kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tanamkan husnudzon kepada kita para sholihin insyaallah. Digawe orang hati harus sedekah ya wis urusan mereka sama Allah sudah selamat. Amin Allahumma
nih, kalau bingung kadang-kadang anak wong sing wis benci dengan wali, benci dengan karyanya, benci dengan orangnya, bahkan benci dengan kuburannya. Sampai wali ini wis lakau nang kuburan gak iso ngintip kuburannya tipu. Masya saking bencinya sama aulia, bahkan mereka gak percaya bahwa mereka aulia, ikar terhadap walinya Allah sampai kuburannya apa? Bu, kira-kira bibir gue yang sungguh ikari saja Allah murka, menyakiti para aulia, memusuhi para aulia Allah. Umumkan tadi perang, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah. Amin Allahumma. Nang Indonesia kayak kuburannya wali. Yang orang dijaga, kita orang dimakmurna, wis lokasi ziarah mani, sepi, dibun, wah ini kayak namanya aman. Ada kuburannya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, wali besar, pengarang syarah Rotibul Atos. Karena kampungnya sepi, remajanya jarang, di kampung sepi, sering sepi dibom. Tapi si kebomnya dan langsung, si kebom satu gila, yang dua nyungsep di jurang dengan mobilnya kebakar habis. Allah langsung balas spontan. Cuma maksudnya bukan masalah balasannya, masalahnya kenapa sampai makam aulia bisa mereka bohong? Karena tidak ada yang memakmurkan. Lantas sih kayak nang Indonesia ziarah wali songo inaka. Mulanya adat-adat ziarah wali songo, ziarah wali kauli keliling, rombongan, habis majelis konvoy ziarah itu harus dihidupkan untuk menjaga, untuk memberikan warning sama mereka yang mau ingkar sama aulia. Kami siap menjaga dan kami tidak akan pernah membiarkan kalian menghancurkan kuburnya para aulia. Amin Allahumma amin ya robbal. Siap boten? Siap ya. Diluntik dah warna, orang di berluntik beda warna. Di doakan mudah-mudahan hidayah insyaallah. Amin Allahumma. Mulanya hati-hati di Indonesia, tempatnya para aulia. Di Indonesia bumi ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia para pencinta aulia. Kalau sedikit banyaknya ada orang yang mengatakan, orang-orang yang ziarah kubur para wali, memakmurkan ziarah doa di makamnya para wali, itu dikatakan syirik, dikatakan nyembah berhala dan sebagainya. Kita tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah terima. Kalau mereka mau dialog saja, jangan langsung vonis. Kenapa kita ziarah? Hanya duduk, jangan langsung vonis. Orang ziarah, harus ziarah, kasih larang. Wali-wali ini dewek, makam-makamnya dewek, ziarah-ziarah bayar dewek, ribut baik. Ini apa betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah fi Lataifil Minan, dinukil dari kitab karya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini imam yang wali, aulia Allah, al-wali al-kabir, mursyid arif billah, seorang mursyid tariqah yang arif billah, Tajuddin, julukannya Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Athaillah. Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, dijuluki dengan Ibn Athaillah al-Iskandari Asyadili, mursyid tariqah Syadiliyah, mursyid tariqah Syadiliyah. Meninggal pada tahun 709 Hijriah. 709 Hijriah. Ini sekarang 1437 ya. Betul nggak? Orang paham Masehi 2000 berapa? Apal kape 1330 berapa menang? 1437. Betul ya? Betul apa salah? Bener-bener bayang, bisa lah ngomong salah. 1437, sementara beliau wafat tahun 709. 700 berapa tahun? Nik 700 baik, berarti wis pirang tahun? 700 ki 700 berarti wis 700 tahun. Makanya di sini sekarang 1437. 37 kurangnya 9 berapa? 28. Berarti 728 yang lalu. 728 yang ini Syekh
Ibn Athaillah, Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim sudah menjadi mursyid Thariqah Syadziliyah. Kalau Thariqah berarti sufi, bukan itu? Sufi tasawuf berarti kan? Sehingga ada wong Thariqah berarti wong tasawuf. Dari Thariqah tasawuf, Thariqah sufiyah ikutin Imam Abil Hasan Asyadzili. Berarti 729 yang lalu sudah banyak orang-orang sufi, sudah banyak orang sufi, orang yang ikut Thariqah. Lah kok ada orang ulama yang muncul baru 200 tahun, lebih 200 tahun mengatakan Thariqah tasawuf sesat, orang bener. Wong wingi sore 200 tahun kedua sampai ke atas lagi, bahkan 900 tahun Ahmad bin Isa al-Muhajir ikut Thariqah, Bani Alami dan sebagainya. Sudah ada Thariqah, sudah ada ulama tasawuf. Bahkan Syekh Abu Bakar al-Makki itu hidup di tahun ketiga Hijriah, sudah ngarang kitab tentang tasawuf. Tasawuf sudah ada dari abad ketiga, bahkan kedua sudah terkenal. Bahkan ada Thariqah, ada mursyid, sudah ratusan tahun ada menghidupkan Islam, mengembangkan Islam ala akidah ahli sunnah wal jamaah. Kewong anyar wingi sore muncul sesat kabeh, orang bener kabeh, nyalai Quran, nyalai sunnah. Naudzubillah. Ya dengan awalan ada kepret ya. Gebremet. Maaf anak, jujur saja kalau masalah akidah terus dikafirkan, orang Islam dikafirkan, kita nggak main-main. Orang kafir Yahudi kita nggak main-main. Orang bajingan orang apa? Tapi sudah kafir, Yahudi, sesat, syirik, nggak pernah tinggal diam. Ini sudah paling jahatnya orang kalau sudah anggap orang kafir, orang syirik itu tuduhan paling jahat, tuduhan paling hina, cacian yang sudah keluar dari rem. Kalau benci, katakan bajingan, penipu, bangsat, mungkin bisa maafkan saya, mungkin saya bajingan nggak apa-apa. Tapi kalau kafir, Yahudi, syirik, sesat, neraka, apalagi dituduhkan ke orang-orang mulia, para habaib, para aulia, para solihin, hati-hati, nggak akan pernah tinggal diam. Saya mungkin bisa sabar, para orang-orang solih mungkin bocah-bocah ngomong bisa sabar loh. Yogi, kemarin 2 kali sudah jadi peringatan. Datangkan pembicara yang suka mengkafirkan ulama di kota Tegal, di Masjid Al-Irsyad, dihentikan, ditolak dengan baik. Wani nekah nama akhirnya kan gebermet oke dengan sahabat dari orang pisan mungkin bisa sabar sekali 2 kali sabar masih bisa, tapi bukan anak sing sumbune pendek miki pas bandrol miki ucul-ucul lah orang jin habaib orang jin ulah mentok akhirnya gara-gara ulahnya sendiri mulutnya. Kita nggak pernah nyuruh mereka suruh ziarah, suruh mudutan, maksa orang mudutan awas girit kalau orang belum orang tahu maksain gue. Yuk nyokong makan ziarah orang belum melu ziarah lagi sama awas tak girit kok orang tahu maksa pernah. Orang di holi awas, orang tahlilan awas pernah kata siku kita orang panhol, orang pantahlilan, orang panmudutan, mana sampai kiamat orang sampai mudutan, orang mau maksa. Tapi jangan nyakiti kita yang haul, yang ziarah aulia, yang urutan, apalagi sampai mengkafirkan, mensyirikkan, mengatakan macam-macam. Naudzubillah. Tidak pernah itu sampai kapanpun kita. Bahkan kita tidak akan pernah diam dengan cara apapun, baik-baik, cara prosedur hukum, cara apapun, sampai cara apapun untuk menghentikan mereka mengkafirkan saudara muslim, tidak akan pernah diam kita. Mudah-mudahan aman insyaallah. Amin Allahumma. Sing dibedeni kan kayak gue ning bocah-bocah wis ora gelem ziarah nani. Orang gelem makmurkan majelis, enggak mau makmurkan maaf kubah-kubahnya para solihin, bertabaruk sudah enggak ada lagi, kosong, kampung wis ora ngurusi, wong ziarah lana sepi. Mobil puting lompong main masuk ngomong balik kampung, rusak kampung sampai sudah enggak ada peduli apa kuburan cilik. Cinta masjid aja masih nak kuburan. Masjid siapa yang mengatakan kuburan afdol dari masjid? Gak ada. Tetap masjid paling afdol, tapi gak ada larangan kita doa di situ baca Quran. Apa ada larangan? Satu hadis saja.
Na'udzubillah min. Dan maaf, kita berziarah, insya Allah kalau ziarahnya dengan tata cara yang diatur oleh Nabi, insya Allah aman. Ziarahnya dengan sunnah, makanya ziarah pun harus dibekali dengan ilmu. Kalau ada umpama ada kelompok yang ziarahnya salah, campur aduk lanang watu dari siji misalnya, kemudian dengan cara yang salah, ya jangan divonis ziarahnya haram dong. Orangnya dibetulkan, ziarahnya tetap sunnah, ziarahnya tetap sunnah. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarah. Nabi melarang saat awal-awal Islam, masih baru kenal Islam, imannya belum kuat, masih belum kenal mendalam Islam, masih ada jahiliyah, masih kuat. Ziarah ini nang kuburan ditangisi, turun nang kuburan, bocah ditampuk-tampuk, masih kalau model perempuan masuk kuburan, nginep, nangis, gak mau pulang, makan di kuburan, tidur di kuburan, dilarang sama Nabi. Setelah paham bagaimana ziarah yang benar, iman sudah kuat, tauhidnya sudah mantap, tanamkan tauhid kuat sama mereka, Nabi suruh fasuruh fa innaha tudzakirukumul akhirah, kata Nabi. Sekarang ziarahi kubur saudara kalian, orang tua kalian, apalagi orang soleh, apalagi orang-orang mulia, ziarahi fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kehidupan akhir. Ben eling bakal mati, bakal paling akhirat. Ini orang mulia mati di dunia jadi mulia, yang jumlah doa banyak, yang kirim hadiah banyak, mulia. Kalian lah kali gini niru, mudah-mudahan jadi orang mulia. Mudah-mudahan ingat bahwa kita akan mati biar seperti mereka orang mulia. Gimana caranya mati supaya mul? Kan terus itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan siapa namanya tadi? Ibn Athaillah As-Sakandari, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Iskandari Asy-Syadzili. Iskandari itu nama kota di Mesir, kota Iskandaria. Iskandari itu nama wilayah di Mesir, sehingga beliau dijuluki Al-Iskandari karena tinggal di kota Iskandaria, di kampusnya. Asy-Syadzili mursyid thariqah Syadziliyah, ikutin Imam Abil Hasan Syadzili. Paham ya? Yang tadi meninggalnya tahun berapa? 709, 700 ribu tahun, di salah. Karyanya banyak, termasuk diantaranya kitab namanya Lataiful Minah, kitab yang terkenal namanya kitab Al-Hikam. Apa? Al-Hikam karya Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan di dalam kitab itu, Habib Zaid mengatakan ma'asahu dalam nasnya wasiyatun wa irsyad. Judulnya wasiyatun, wasiat dari Syekh bin Athaillah kepada semua umat Islam, kepada orang-orang yang ingin jalan selamat dunia akhirat. Wa irsyad dan petunjuk, wasiat dan petunjuk. Apa yang dikatakan beliau? Iyyaka ayyuhal akh an tas'a ilal waqi'ina fi hadhihi ta'ifah al-mustahzi'ina bihim. Hati-hati wahai saudaraku, jangan kalian jalan bersama mereka yang masuk kelompok yang selalu mustahzi'ina bihim, yang selalu mustahzi'in, khaza, menghina, sengaja mengingkari, bahkan mentertawakan aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan para wali. Hati-hati, jangan ikut-ikut kelompok orang yang selalu meremehkan para aulia. Ada mau cerita, kamu masya Allah wali, apakah orang wali apa? Kue tajin, kue cihir, kue tingkat sulapan orang mantan butuh apa? Ini istihza. Padahal betul itu terjadi sama orang soleh, nggak percaya dia. Memang hati itu bisa orang andel, bisa ngit, jadi orang meruh kejadian nyata. Tetap ada orang dibacain Quran, ditiup, yang lembu jalan, paling ngomong oh sihir hebat. Zaman Nabi sudah ada model semacam itu, paham ya? Lihat mukjizat karena memang nggak senang, nggak iman, akhirnya dia ngomong sihir. Tapi ngomong bukan sihir, ini mukjizat saya Rasul, saya utusan Allah. Allah beri kelebihan untuk membuktikan kebenaran seorang Rasul. Allah beri mukjizat. Ya wis, coba kayak bulan ya
tugel dadi loro bisa berani kon nabi. Tugel dipisah. Coba khonza istihza ini namanya. Istihza itu apa namanya? Terjadi apa namanya? Istihza itu apa bahasa Indonesia? Yang ke bawah, ngecek gitu, mau mempermalukan Nabi. Istihza kepada Nabi mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, suruh melakukan yang aneh-aneh. Pertama disuruh itu pohon sebelum nyuruh bulan dipotong, itu pohon yang di sana Muhammad ngomong suruh bangun, suruh jalan ke sini, pindah ke sini. Kau cerita kayak itu kamu suruh, kalau kamu Nabi, kalau kamu Rasulullah, Allah kan maha mampu, minta sama Allah Tuhan kamu, kalau memang kamu Rasul, itu pohon yang di sana suruh jalan ke sini, kemudian tunduk kepada kamu, kemudian balik lagi. Kata Nabi, kalau memang itu harus dan kau akan mengimani aku sebagai Nabi dan Rasul dengan cara itu, oke, aku akan minta sama Allah. Tapi kamu setelah itu akan berkata, iya, kalau kamu bisa pindahkan pohon itu, aku percaya kamu Nabi dan Rasul. Wahai pohon yang ada di sana, bangun jalan ke sini, ta'alu ilayya, jalan ke sini. Kiwit-wit cukup itu langsung muncul akarnya jempol, jalan sendiri, lepas semua sampai di atas jalan pohon besar ini. Lalu sampai di depan Nabi Muhammad SAW. Suruh nunduk padahal itu gede kan atas dulu mendiyuk sampai. Kemudian suruh balik lagi Muhammad, balik lagi tempat yang tadi masuk lagi persis seperti tidak ada apa. Cuma ngomong apa? Hebat sihir kamu Muhammad. Kalau nak saya boleh. Hebat sihir kamu Muhammad. Coba sehebat-hebatnya sihir pasti ada bagusnya. Sihir kayak betul-betul apa? Mukjizat sihir orang kan asalnya seorang kan Nabi. Dan sama orang kalau seorang kan geluali ya atau karomat ini sudah sihir, sulapa, jin. Naudzubillah min. Setelah itu terakhir mentok permintaan itu bulan Muhammad malam. Bulan itu tahu ya. Coba ini kalau ini terakhir bisa kamu lakukan, baru saya percaya kamu Nabi Rasul. Soalnya nggak masuk akal. Bulan ini mikir kita perak kayak bumi bisa dicekel. Bulan itu kamu belah jadi dua, dipisah, satu timur, satu barat, satu kanan, satu kiri. Setelah sudah pisah, balik lagi, gabungkan lagi. Coba bayangkan. Tapi Nabi SAW rahmatan, Nabi ingin selamat. Kita orang ini yang istihza ini biar iman, biar selamat. Rahmatan lil alamin, mereka sing aneh-aneh diladeni. Tujuannya apa? Bukan untuk pamer bahwa anak saya mampu, bukan. Tujuannya supaya orang yang nggak percaya biar percaya, biar iman, akhirnya selamat. Tujuannya ngejak orang selamat. Nabi turutin dengan tangannya, dengan isyarat tangan, bulan itu diginikan. Seakan dibelah oleh Nabi Muhammad dan terbelah bulan itu. Subhanallah. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Shiqaqul Qamar, surat Al-Shiqaq. Itu terbelahnya bulan, dibelah, kemudian dipisah. Separuh kanan, separuh kiri. Semua lihat, semua melihat, semua orang di dunia, bukan cuma di Arab saja, bukan cuma di Mekah saja, di dunia malam itu melihat bulan terbelah menjadi dua, dipisah satu kanan, satu sampai lama. Sudah lihat itu sudah menunggu separuh. Geser yang jauh lagi, geser jauh lagi. Jatuh damani, sampai jauh, udah jauh. Kata mereka, sudah, saya tahu kamu sudah belah. Sekarang balikin lagi. Tepung namanya, ditepung nah, suruh tepung. Dan balik lagi, bundar lagi, persis seperti semula. Subhanallah, mukjizat dari Allah untuk membenarkan kenabian dan kerusulan Nabi Muhammad SAW. Manusia, tapi dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Manusia yang diperintah langsung oleh Allah membawa kebenaran, sehingga dikuatkan dengan mukjizat supaya orang percaya bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Apa pada baik
mana? Memang dahsyat, sihir kamu bisa ketemu sampai bulan. Subhanallah. Na'udzubillah min. Jadi orang-orang semacam itu dari dulu sudah ada saya. Delok sing kuwi ajaib, delok kanjeng Nabi tetep ora iman udah sare atine ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Sudah, hatinya bisa iman. Wis disepel Gusti Allah, orang bakal iman. Hatinya, matanya melihat, kupingnya mendengar, gak iman. Mata matanya dalam, kupingnya itu, hatinya wis stempel kufur. Na'udzubillah min. Makanya mereka ditunjukkan kebesaran semacam itu yang Allah jadikan sebagai ayat bukti tetap gak iman. Nah ini gantinya para nabi dan rasul, para wali Allah untuk menguatkan kebenaran syariatnya Nabi, karena nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi, maka dilanjutkan oleh para awliya, para wali Allah, membenarkan akidahnya mereka, membenarkan ajaran Nabi yang diikuti mereka, membenarkan bahwa Nabi ajarannya hak, diikuti oleh mereka itu adalah ajarannya hak, maka mereka yang mengikuti Nabi dengan benar, akidah yang benar, Allah beri kemuliaan dengan namanya karom. Pasti wong sing duwe keramat itu pasti akidahnya benar. Akidahnya orang nyimpang sing kanjeng pati-pati dimin karamat Gusti Allah itu berarti wong sing istiqomah, wong sing bener, sing akidah orang yang nyimpang. Rata-rata wali akidahnya apa? Ahli sunnah, iya ahli sunnah wal jamaah. Rata-rata ikut toriko atau tasawuf, enggak ikut toriko dan tasawuf, bahkan mereka adalah pemimpin para tasawuf, pemimpin para ahli toriko. Rata-rata orangnya sufi bukan sufi, rata-rata belajar kitab tasawuf, belajar tasawuf untuk menaik hati. Rata-rata akidahnya ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Abil Hasan Asy'ari atau Abi Mansur Al-Maturidi, mayoritas semuanya. Gak bisa diingkari dari mulai zaman setelah sahabat tabi'in terus mereka akidahnya gak nyimpang dari akidah yang hak, sehingga Allah tunjukkan kebenaran akidah mereka, kebenaran ajaran Nabi, ikutin Nabi dengan benar, sehingga Allah munculkan karomah. Gantinya Nabi sebagai mukjizat, ini wali dengan karomah. Tapi ada saya mau orang senang akidah sejen, harta karomah ya. Oh, sihir. Kue iblis eben gak kuente, eben ngandel iblis sering iblis bantu mereka siap iman itu tergoda. Seakan-akan aja ngandel, kue iblis, kue sihir, kue jin, kue la haula wala quwwata. Sama khatamallahu ala qulubihim wa ala sekadar bayis hatinya ditutup Gusti Allah, sehingga yang ada cuma su'don dan su'don. Na'udzubillah min. Di sini katakan hati-hati wahai saudaraku, atas ila waqi'in, jangan berjalan bersama orang-orang masuk dalam kelompok hadhihi ta'ifah, kelompok al-mustahzi'in bihi, yang terlalu menghina, mengenyek, mengolok-olok orang-orang soleh, para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bukan karomah, bukan wali, mereka adalah orang yang tukang sihir, mereka adalah orang macam-macam, mengatakannya tidak benar, seperti waktu para kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi sihir. Na'udzubillah min. Li'alla tasquta min 'ainillah, supaya kamu tidak jatuh dari pandangan rahmat Allah. Aja jatuh dari rahmat Allah, supaya tetap dirahmati Allah. Sebab orang-orang semacam sudah jatuh di pandangan Allah, tidak mungkin diberi rahmat, sebab Allah umumkan perang sama mereka. Yang memusuhi para wali Allah diumumkan perang oleh Allah Subhanahu, perang, jatuh dari rahmat Allah, jatuh dari pandangan Allah, enggak dipandang rahmat oleh Allah, dipandang benci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghina para wali ini Gusti, na'udzubillah min. Li'alla tasquta min 'ainillah, supaya kalian tidak jatuh terjerumus dari murka Allah, dari pandangan Allah. Wa tastawjibul maqta min Allah, dan akhirnya kalian akan diwajibkan mendapatkan azab dari Allah. Setelah jatuh dari pandangan Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, maka akan dapat makan, kemurkaan dari Allah. Murka ada kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna haula'il qaum jalasu ma'allah, karena sesungguhnya mereka para orang-orang saleh adalah orang-orang yang selalu bersama Allah, hatinya selalu ingat
atine kabeh semanten paling Gusti Allah. Ada satu kisah orang-orang soleh yang kadang-kadang maaf orang kalau dilihat secara fisik penampilannya kayak orang biasa, mungkin kayak orang bahlul kadang-kadang, kayak orang ngerti bahlul, orang bodoh, orang idiot, orang gak bener, orang jahil, orang mungkin bahkan ada dianggap orang gitu banyak. Tapi ternyata mereka walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang syekh yang punya punya kelebihan doa mustajab dengan asma'ullah al-a'zam. Asma'ullah al-a'zam dalam asma'ul husna 99 itu Allah kasih satu di atas 99 yang tahu sirnya asma'ul husna. Setiap zaman ada satu dari asma'ul husna yang disebut asma'ullahul a'zam. Asma'ullahul, yang memiliki ilmu itu maka doanya mustajab. Yang memiliki ilmu itu tahu sirnya asma'ullah a'zam dan tahu cara menggunakannya, maka doanya setiap zaman ada dan pindah-pindah di antara 99. Kadang ya Allah, kadang ya Rahman, kadang ya Rahim, kadang ya Wadud, kadang ya Qahhar. Dari 99 itu setiap zaman Allah pilih satu asma'ullahul a'zam yang kalau kita tawasul dengan nama itu doa kita mustajab. Doa kita, tapi tahu bukan cuma sekedar tahu saja, bisa menggunakan nama tersebut, punya ikatan dengan orang-orang mulia yang jelas, yang tahu sirnya asmaul husna. Nah, kata Imam Ghazali, kebanyakan asmaullahul a'zam ada pada kalimat ya Allah, ada pada kalimat ya Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri mengatakan asmaullahul a'zam di zaman dia adalah ya Allah. Bahkan di akhir zaman Allah menjadikan wasilah asma'ullah al-a'zam dari 99 kembali kepada awal, yaitu kalimat Allah. Kalimat apa? Ya Allah. Sehingga maaf, guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid kalau sudah munajat, kalau sedang doa dengan majlis yang banyak, selalu mengulang-ulang kalimat ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sering ya? Sering dengar ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam wirid Khulasatul Madar, beliau ijazahkan kita yang pada Khulasatul Madar, waktu bangun malam, waktu tahajud, maka kita dianjurkan wirid sebelum subuh, diantaranya wirid baca Asmaul Husna. Tapi giliran awal kalimat ya Allah diulang-ulang sampai 200 kali, dan di tengah-tengah kalimat ya Allah dimintakan hajat kita masing. Dibaca walillahil asmaul husna fad'u biha ya Allah ya Rahman. Tapi pas ya Allah ulang-ulang sampai 200. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas nyebut ya Allah, ya Allah, hati kita minta sama Allah hajat kita. Terus baru setelah 200 baru ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Terus Asma'ullahul A'zam namanya. Asma'ullahul, nama Allah yang paling agung. Itu kalau disebut berkali-kali, dijadikan tawasul saat kita berdoa, maka akan digabul oleh Allah Subhanahu. Nah, ada orang punya itu, kemudian ada santri mau belajar sama orang soleh yang punya faham ilmu asma'ullah yang ngerti kapan pindah ya Allah, kapan tahun itu, kapan malam ini ya Allah, malam berikutnya mungkin ya Rahman, sudah ngerti. Tanya, saya mau belajar asma'ullah al-a'zam supaya doa saya mustajab. Kata si syekhnya, khidmah dulu, ikut saya dulu. Ikut. Ning wong mungkin jaluk doa aku dites oleh misalnya doa langsung nyah, ya gitu. Bener-bener langsung nyah, wis dinyah be ora dienggo. Wis dinyah be ora jaluk itu tapi orang dienggo. Ya, maka dulu santrinya datang minta, nanti dulu kamu ikut saya dulu dites. Akhirnya santri itu yang minta itu ikut, tinggal sering disuruh ke pasar, sering suruh belanja, suruh ini sama syekh itu. Satu ketika disuruh ke pasar, suruh beli hajat, tiba-tiba di pasar itu ramai, jadi kacau. Ada kalau sekarang mungkin Satpol PP, ya, tentara pemerintah, Satpol PP sih bagian begini apa nyaponi pedagang-pedagang, ngomong setiap rumah pasar. Nah, ada orang tua yang tiap hari di pasar di pojok itu suruh pergi, dipukulin. Saya dipukul, curug, ditendang, orang tua digebukin. Satpol PP ini jahat.
artinya dipukul orang-orang pemerintah itu haji apa alam namanya dikucuk wongnya wis orang sanggup lama dong wis tua ditendang diculok dituruk sampai jatuh dituruk lagi sampai itu lihat cip wong kurang ajar sayang yang orang doa asal usulan ini ada tak cukup sampai 10 WPB hancur kabeh. Akhirnya pulang. Setelah pulang ngomong sama gurunya, sekarang saya ajari asma ustaz, saya sudah pengen kenal, pengen punya ustaz, saya ajari asma Allah. Sini sudah saatnya saat ini wahai guru, kapan lagi saya sudah nunggu lama, ajarkan saat ini supaya aku bisa berdoa untuk orang-orang yang dolim di pasar tadi. Banyak orang dolim zaman sekarang, orang miskin, orang tua ditendang, dicuruk. Sebentar ada apa? Tiba-tiba sekarang akhirnya apa yang terjadi? Kata gurunya, ada apa kamu tiba-tiba minta diajarkan sekarang mau doakan orang dolim di pasar? Apa di pasar ada orang tua kasihan duduk di pojok, ditendang, dicuruk, diusir sampai nggak bisa apa-apa. Sudah tua, siapa? Orang di mana? Itu yang duduk di pojokan masjid itu. Kalau di depan masjid Jami di pojokan, biasanya duduk masjid Jami di depannya Rasan itu biasanya depannya masjid Jami. Gimana nggak? Sampai sekarang ditarik gitu. Masjid Jami depannya pasar, karena orang jual itu nunggu orang keluar dari masjid tapi sholat subuh belanja. Paham ya? Itu pojokan masjid. Orang tuanya sini bagaimana? Berjenggot, pakai imamah, bajunya compang samping, wajahnya putih, kurus, pendek, bajunya. Duduknya di pojokan, iya di pojokan sebelah timur, iya itu. Tahu nggak orang tua yang ditendang-tendang itu yang katanya di pojokan setiap pagi duduk di situ, itu guru saya ngajari asma'ullahul a'dham. Guru saya ngajari asma'ullahul kayak guru ini yang bisa doa, bi orang doa lah ente. Cara pak doa kayak bisnis doa yang pertama. Kenapa gak berdoa? Diam saja. Ini orang soleh, wali, gak mau kan dia terus doa celaka. Ente orang pantas belajar asma'ullah. Balik orang ini niatnya pak gondong awong ben hancur, ben celaka orang bisa balik. Gagal orang jadi murid. Nauzubillah min. Kamu tahu itu orang itu yang ngajari saya asma'ullahul a'dham, dia guru besar saja nggak apa-apa, nggak dipukul, nggak doa, sabar. Karena orang-orang soleh itu Nabi dilempari di Taif sampai berdarah-darah, setelah diboikot di Mekah, diusir sampai mau minta hijrah ke Taif, minta pertolongan, mungkin orang Taif akan mau, ternyata sampai Taif dilempari sampai berdarah-darah. Nabi punya doa aja, malaikat mawon sing orang dua hawa nafsu delekan jin Nabi kayak gue temurun orang sabar. Izin paling Gusti Allah, malaikat Jibril bawa namanya malaikat Jibal. Malaikat apa? Malaikat yang jaga gunung Taif. Yang jaga gunung di Taif itu gunung sama gunung, tengah-tengahnya lembah, itu kota Taif. Kanan kirinya bukit. Dua malaikat penjaga gunung itu turun ngadep kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini malaikat Jibril, malaikat Jabal ini dua izin mau ngomong sama jenengan. Oh monggo, saya malaikat penghuni gunung sana dan ini satunya penghuni gunung sini yang jaga gunung. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, karena saya sudah minta izin sama Allah suruh ngomong, saya suruh ngomong. Kalau kau izinkan saat ini orang Taif melempari kamu, yang mengusir, yang menghina, mencelakai kamu, yang sampai kamu berdarah-darah, kalau kau izinkan gunung ini yang sebelah kanan dan gunung ini saya siap tumpahkan di atas kota Taif. Tak wani gunung lorone numpang tengah-tengah hebet kurugan gunung wong Taif. Malaikat itu delok satu orang sabar, padahal malaikat bukan manusia yang punya hawa nafsu. Lihat kesedihan yang menimpa Nabi, ujian yang dahsyat luar biasa sebagai Rasul, kasih sayangnya kekasihnya Allah begitu keluar, terima malaikat sampai minta izin mau dihancur. Tapi begitu hebatnya Rasulullah SAW. Lah, aku diutus bukan untuk mencelakakan manusia, aku diutus bukan untuk menghancurkan kaum. Kalau saat ini mereka menolak, tidak beriman mereka, saya berharap di sulbi mereka, keturunan mereka, ada orang-orang yang membawa agama ini dan membela agama ini. Keturunannya saya berharap akan masuk Islam dan menjadi pejuang Islam. Kembali kita Amerika bubar, sabar. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
ya Allah beri hidayah pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak sabarnya luar biasa. Jadi orang-orang soleh kadang-kadang kelihatannya penampilannya gak benar, kadang-kadang didolimi orang, tapi sabar, pasrah total mari Gusti. Mereka itu tajrid, mereka itu nggak mau memilih keinginan sendiri kecuali diberitahu Allah. Kalau Allah sudah takdirkan supaya jadi orang yang dipukulin orang, ya nurut doa mungkin apa. A'udzubillah min dzalik, kalau kita sudah sama mereka, a'udzubillah min rubba akbar madfu'un 'alal bab dzu tibrin law aqsama 'ala Allah la abar. Kadang-kadang ada orang akbar, rambutnya coping jembrunan, kotor pakaiannya, orang yang gak waras. Madfu'un 'alal bab, kadang-kadang kalau ketok pintu rumah orang diusir, cemet orang dilembu didelengin kayak wonge. Madfu' 'alal bab, diusir kalau masuk rumah orang, minta apa, kasih uang suruh pergi, gak boleh duduk, turun nang emper diusir misalnya. Ya kalau namanya mana bagaimana aja diusir. Seakan-akan orang semacam orang gila. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau sudah minta sumpah pada Allah, la abar, Allah penuhi permintaannya, punya doa mustajab. Tapi mereka nggak gunakan itu untuk mencelakakan orang. A'udzubillah min. Tapi Allah yang murka saat kekasihnya, orang-orang soleh yang sabar, yang tidak menggunakan doa untuk mencelakakan orang, sabar, Allah yang murka. Sehingga Allah ancam, yang musuh sama wali-wali itu aku umumkan perang. Orang dijalukin tapi Gusti Allah sih mau makan bareng perang, kan ini kasih Allah. Makanya hati-hati, paling enak husnudzon paling Gusti Allah, dan husnudzon paling hamba-hambanya Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.